Yang dilihat itu bukan setelah hijrah itu tambah banyak kesulitan atau dilancarkan. Bukan itu yang mau dilihat. Bukan itu cara melihat apakah hijrah kita itu dalam track yang benar atau tidak. Bukan itu. Yang dilihat adalah kedekatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita kembali bertemu dengan saya Samad di channel Infinity Muslimpreneur. Bahwa malam ini kita akan kedatangan tamu spesial. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan proses hijrah dan beberapa permasalahan yang sering dialami oleh teman-teman yang hari ini memilih atau bahkan mungkin masih belum memutuskan untuk berhijrah dari Provinsi Ribawi. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita kedatangan tamu cukup spesial. Kenapa saya katakan spesial? Pertama, karena beliau datang dari jauh nih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah founders dari X-Bank, Founders X-Bank Indonesia, dan CEO dari Trust Solusi Syariah Yogyakarta. Jadi tamu kita nih bukan kaleng-kaleng ini. Beliau jauh-jauh dari Jogja, berkunjung Balikpapan, dan alhamdulillah menyempatkan untuk hadir bersama kita untuk sharing terkait beberapa hal dengan pemirsa, dengan sahabat IMP semuanya. Baik, kita mungkin akan memulai pembicaraan ini secara santai ya, serius, dengan beberapa fenomena yang terkait dengan hijrah yang hari-hari ini mungkin dalam beberapa tahun ini kalau kita lihat bahwa gelombang ini semakin besar ya. Jadi khususnya setelah kemunculan X-Bank Indonesia itu cukup dalam tanda kutip yang menjadi provokator lah ibaratnya terkait dengan beberapa teman-teman yang dulunya bekerja di lembaga ribawi, akhirnya mereka menjadi galau kemudian resign untuk dari lembaga pekerjaan ribawi. Nah, pertanyaan yang pertama yang pengen saya tanyakan ke Saudara Chandra sebagai seorang mantan praktisi perbankan ini cukup lama ya, ya. Ini saya tidak ingin mengulik terkait dengan latar belakang sebenarnya, tapi saya pengen menanyakan terkait dengan hijrah. Nah, kalau yang pertama ini kira-kira esensi yang paling mendasar dari seorang pekerja ribawi ataupun mungkin dari pengusaha yang istilahnya selama ini bergelut dengan ribawi, itu kenapa kemudian mereka harus hijrah, Ustaz? Mungkin saya jelaskan secara singkat gimana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya terima kasih dari undangan Balikpapan. Pada saat-saat Balikpapan itu peak kedatangan orang. Iya, betul. Ya, karena mau 17 Agustus. Ya. Tapi saya juga berada di sini. Wah, teman-teman sini hebat ya. Oke, kenapa sih kita harus hijrah gitu? Iya. Kalau kita ambil definisi hijrah secara umum ya. Definisi hijrah ya. Definisi secara umum ya, bukan secara syar'i ya. Hijrah itu kan berpindah. Maksudnya berubah juga. Dari yang tadinya belum ada menjadi benar. Kalau sekarang itu kenapa kita berhijrah? Kenapa harus berhijrah? Pasti karena ada yang tidak benar. Ya, oke. Dan kita ingin benar. Ya, kita ingin berubah dari yang tidak benar menjadi benar. Gitu kan? Pertanyaannya, tidak benarnya versi apa nih? Gitu. Betul. Ya, benarnya versi apa kan gitu kan? Ya, betul. Ya, kalau kita ambil dari hikmah hijrah, pasti hubungannya dengan syariat. Oke. Jadi ada ketidakbenaran yang tidak sesuai syariat, kan gitu. Ya. Terus kita ingin berpindah atau berubah menjadi lebih benar sesuai syariat. Oke. Nah, karena itu akhirnya orang-orang Islam yang normal ya, yang normal ya, bukan
Sebetulnya hijrah itu tidak perlu orang Islam yang luar biasa. Nggak harus menjadi dulu berarti. Nggak. Ya normal-normal aja gitu ya. Kalau memang dia membuka pemikirannya, membuka hatinya, ya, insya Allah dia akan mengambil tindakan yang sama, yaitu hijrah itu tadi. Jadi cukup menjadi orang Islam yang normal sebetulnya untuk mengambil ini. Gitu. Siap. Itu kenapa kok harus berhijrah? Karena itu. Oke, Ustaz. Nah, tapi yang jadi pertanyaan mereka sebagian besar, Tad, khususnya teman-teman yang masih bergelut hari ini lembaga ribawi. Kalau saya hijrah, ya dia mungkin bicaranya itu. Dia enak hijrah, udah punya bisnis dan udah punya side income, atau istrinya bekerja atau udah bisnis rumah itu bagaimana? Saya enggak istri saya enggak kerja dan sebagainya. Apakah memang pemikiran seperti itu dibenarkan ketika mereka ingin hijrah, tapi masih kepikiran tentang itu? Apalagi kalau misalnya dia setelah dia resign, dia makan apa? Nah itu kira-kira gimana itu? Mandangnya cara berpikir seperti itu tuh cara berpikir yang manusiawi. Manusiawi ya. Saya pun dulu begitu. Waktu keluar itu selalu ada pikiran-pikiran seperti itu, gitu kan. Jadi itu sangat manusiawi. Namun kalau masa sekarang ya, ada yang berpikir seperti itu berarti mohon maaf, mainnya kurang jauh deh. Kenapa? Karena sekarang sebetulnya yang mempraktekkan hijrah itu udah banyak. Jadi kalau dia mau memutuskan keluar dari pekerjaannya, terus dia berpikir kecemasan nanti bagaimana, kekhawatiran. Sebetulnya mudah caranya dia tinggal bertanya atau berdiskusi sama yang sudah melakukannya. Atau bahkan kalau dia nggak mau bertanya, misalnya dia lihat aja. Contoh ya, mungkin dulu waktu mau keluar dia berpikir, nanti kalau saya keluar dari pekerjaan itu makannya gimana gitu kan. Ya, betul. Ya, lihat saja kepada yang sudah di luar. Iya, betul. Makannya gimana mereka gitu kan. Makannya masih gini kok. Sama. Kalau pakai sendok yang gini. Nggak ada berbeda gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya jadi lebih dimudahkan. Karena tidak ada yang melakukannya. Itu kekhawatiran yang biasanya terpikirkan waktu memutuskan itu kan gitu. Terus makannya gimana gitu. Betul. Atau mungkin yang lebih dalam, bisa makan apa enggak gitu kan. Nah, itu yang lebih fatal. Iya kan? Iya, betul. Dan itu juga gampang melihatnya. Lihat aja. Yang sudah keluar, dia sudah berapa tahun keluar. Kalau pada saat itu dia masih bisa jalan, beraktivitas gitu kan, berarti dia makan itu. Berarti makan. Malah apa berat? Contohnya keluar berapa ya berarti kan makan dari gitu kan. Terus gimana dengan kekhawatiran yang lain misalnya apa? Masa depan anak-anak itu. Masa depan anak-anak, betul. Itu juga jadi pertimbangan biasanya. Ya dilihat aja. Yang sudah di luar masa depan anak-anaknya gimana. Betul. Contohnya paling simpel, anak-anaknya masih sekolah apa enggak sih? Iya, betul. Yang paling sering mereka khawatirkan. Ini saya udah tahun ke-10. Masa sangat. Keluar dari pekerjaan. Saya punya 4 anak. Satu sudah kerja dan lulus kuliahnya. Yang kedua masih kuliah. Ketiga masih kuliah. Yang keempat masih kelas 4 SD. Tapi sekolah loh. Jadi kekhawatiran yang dulu kan tadi yang manusiawi dipikirkan. Ternyata itu hanya asumsi. Asumsi yang ada di kepala kita. Faktanya udah gitu ternyata. Setan mengganggu. Oh iya. Setan ini kalau mengganggu kan memberikan kita kecemasan, kekhawatiran, kecemasan untuk tidak ditolong Allah, kekhawatiran bahwa Allah akan mengabaikan kita, gitu loh. Iya. Itu kan cara mereka mengganggu kan gitu. Dan setan itu paling khawatir sama orang yang hijrah. Kenapa? Karena dia khawatir kehilangan teman dia tuh.
kehilangan teman. Iya, kalau ada orang hijrah kan jadi lebih benar ya. Dia kan menjadi lebih syahid, gitu ya, lebih benar. Itu dia khawatir kehilangan teman. Betul. Iya kan? Iya, betul. Ya kan? Apa sih target setan itu kan memperbanyak teman waktu di neraka kan? Iya. Dan Dia kan seperti itu memang. kalinya dari berpotensi ya terhindar dari neraka ini. Wah, nggak mau terima ya. Jadi dia ganggu. Jadi kalau perjalanannya masih begitu, itu khawatir. Baik, Sa. Kemudian ini, jadi terkait tadi bahwa dia mungkin melihat dari rekan-rekannya mungkin yang sudah memutuskan lebih dulu untuk hijrah dari lembaga-lembaga, dari pekerjaan-pekerjaan ribawi misalnya seperti itu. Tapi mereka juga melihat ya, artinya mungkin nggak tahu apakah dia melihat secara penampakan dari luar saja, ataukah memang kemudian temannya itu memang curhat ke temannya yang masih kerja dalam ribawi, yang terkesan dalam tanda kutip, kok kelihatan agak lebih susah gitu kok ini. Dan itu mau dikata memang mungkin nggak semua, tapi sebagian besar seperti itu. Apakah ada yang saling hijrahnya atau yang lagi gimana? Kalau seperti itu apa yang salah sebenarnya? Ya itu ya. Jadi kalau kita ngomong tren hijrah itu kan sebetulnya 10 tahun lalu tuh terjadi gitu kan. Iya, betul. Setelah ini masa-masa sekarang kan mulai tampak nih. Ada yang akibat hijrahnya begini, ada yang begitu gitu kan. Yang lain-lain yang masih di dalam udah mulai lihat gitu kan. Dan ya itu memang banyak sekali yang setelah hijrah itu merasa hidupnya semakin sulit. Betul. Jadi saya juga nggak bisa menampik realita itu, fakta itu gitu kan. Ya memang ada yang seperti itu. Bahkan saya tuh suka bukan dicurhatin, dikomplain. Dikomplain. Tapi yang komplain tuh bukan anak ex-bank. Yang komplain tuh istrinya anak ex-bank. Malah istrinya. Dan dia bisa jawab tadi. Komplain sambil komplain lah ya. Iya. Padahal suami saya tuh keluar ini gara-gara ex-bank. Dan merasakan kesulitan ekonomi dia. Ini baru 2 tahun kita keluar. Dan kenapa hidup kami semakin sulit? Katanya orang hijrah itu diberikan kelapangan rezeki, kemudahan, dibantu, ditolong sama Allah gitu kan. Nggak merasa itu. Iya. Ada yang bahkan ada yang sampai bicara bahwa saya sudah nggak percaya lagi sama. Alhamdulillah, sampai sekali ini. Saya seperti itu. Jangan murtad dong. Itu sudah benar. Iya, cuma kita belum tahu di hati emosionalnya ya. Tapi bukan itu yang kita hukum ya. Cuman tadi ada yang seperti itu. Karena saking setelah dia di luar ternyata dia banyak diberikan kesulitan. Oke. Nah, saya biasanya menjawab komplainan itu seperti ini. Kalau saya bilang, saya masih yakin kalau Allah akan membantu orang yang hijrah. Keyakinan pertama. Ya. Nah, kalau ternyata saya bilang ibu merasa tidak seperti itu, tidak merasakan bantuan Allah, pertolongan Allah, saya garis bawahi yang Allah kasih rezeki yang lapang, pertolongan itu adalah orang yang hijrah. Jangan-jangan suami ibu itu belum hijrah, baru keluar nih. Mungkin dia itu cuma baru keluar kantor. Pertanyaannya, keluar kantor tuh apakah sudah hijrah? Betul. Belum tentu. Karena alasan keluar kantor itu banyak. Betul. Kita nggak capai target. Diomelin melulu. Kayak fraud. Bisa jadi kita bikin kesalahan di kantor atau fraud bahkan gitu kan. Betul. Terus dikeluarkan ke perusahaan. Yang paling aman kan di luar hijrah. Betul. Nah saya bertanya kalau yang seperti itu yang terjadi sama suami beliau itu, terus mereka sangat terus menuntut pertolongan Allah itu, menuntut janji Allah itu. Iya. Itu make sense ya? Betul.
Saya ingin yang dijanjikan Allah itu adalah kepada orang yang hijrah. Orang hijrah ya. Kalau kita ternyata nggak merasakan itu, jangan-jangan kita itu memang belum hijrah. Kita itu baru keluar kantor. Siap. Jadi ini menarik. Ini menarik ya. Jadi beberapa orang memang yang memang ya mungkin tampak dari luar seperti itu, bahwa tren hijrah itu dia katakan bahwa ketika sudah resign dari bank. Padahal tadi kita tahu bahwa orang dari bank kan banyak faktor ya. Nah tadi sempat Ustaz menyinggung bahwa jangan-jangan dia belum hijrah, dia baru keluar dari bank. Nah sekarang yang jadi pertanyaan yang mungkin paling mendasar, terus sekarang indikatornya, artinya yang paling gampang mungkin untuk mendeteksi bahwa kita benar-benar sudah di tren hijrah yang benar ketika kita sudah menganggaplah kita sudah memutuskan untuk resign. Terus kita mendapatkan kesulitan, dalam tanda kutip ya, kesulitan atau mungkin apalah yang istilahnya secara manusiawi mungkin kita agak kurang nyaman bro. Nah, apa yang menjadi indikator bahwa kita sudah di tren yang benar, bahwa kita benar-benar hijrah itu untuk menerima itu? Oke. Jadi gini, pasti ada perbedaan kondisi pada orang-orang yang hijrah. Apalagi yang dulunya jadi pegawai ya, seperti kita. Ya. Kenapa? Karena waktu kita jadi pegawai, itu kan gajinya itu tetap tuh tanggal sekian. Lalu kita tinggalkan itu, kita keluar. Oke. Sebagian besar kita yang keluar itu melanjutkan kehidupannya dengan berbisnis ya. Iya betul. Ada perbedaan yang mendasar terhadap kondisinya. Berbisnis ya, itu bukan pendapatan tetap kan gitu. Iya. Jadi nggak ada lagi itu tanggal 25 setiap bulan itu kan. Tidak pasti ya gitu. Sangat dekat dengan ketidakpastian kalau berbisnis itu. Beda dengan jadi pegawai, ya kan? Sehingga ya tadi perbedaan kondisi ini, ada yang siap, ada yang tidak siap menerimanya. Karena memang merubah masa transisi dari pendapatan tetap menjadi pendapatan tidak tetap. Itulah gampang. Betul. Perlu waktu, perlu pembuktian dan lain sebagainya. Ya. Nah, akhirnya setelah di luar berbisnis, waktu berbisnis akan selalu ada dua kemungkinan. Bisnisnya diberi kelancaran semua, atau bisnisnya diberi kesulitan. Diberi kesulitan, Kalau levelnya udah level susah lah. Saya nggak mau ngomong bangkrut, udah level susah lah ya, gitu kan. Nah, selalu ada dua kemungkinan dalam berbisnis, dan ini bukan terjadi sama orang-orang yang keluar hijrah saja. Dua kemungkinan bisnis ini dari semua pengusaha sebenarnya. Semua selalu punya dua kemungkinan. Iya. Karena coba tanya pengusaha mana yang bisa menjamin bisnisnya pasti untung. Coba tanya deh. Betul. Itu kan suatu yang tidak pasti ya. Betul. Sejago-jagonya pengusaha, coba tanyain dia bisa nggak memastikan pasti untung gitu loh. Saya nggak yakin dia bisa memastikan. Jadi memang itu kondisi yang fakta realnya begitu berubah dunia dari dunia penghasilan penghasilan tidak tetap. Yang memang seperti itu. Nah, yang repot kalau orang terus mengaku hijrah, dia kagak rela tuh. Bahwa begitu di luar bisnisnya nggak dilancarin, dia nggak rela tuh gitu kan. Dan kalau itu terjadi sama dia, seolah-olah Allah nggak menolong dia. Betul. Mindset itu pasti muncul. Pemikiran itu pasti muncul. Betul. Tapi coba sekarang kita lihat gini. Allah itu tahu nggak karakter kita masing-masing? Sangat tahu bahkan. Pencipta kok. Penciptanya. Allah itu tahu Mas Samad ini karakternya gimana. Chandra ini karakternya Betul. Allah tahu Chandra ini itu tipe hambaku kata Allah. Chandra ini tipe hambaku yang kalau aku kasih ujian dengan kemudahan, kelancaran bisnis, dia ini akan menjauh dari aku kata Allah. Allah tahu itu.
Betul. Oke? Iya, masuk ya. Tapi kalau aku kasih dia kesulitan, Chandra ini punya kecenderungan mendekat ke aku. Oh, tahu gak? Sangat tahu. Iya. Dan itu yang dibutuhkan sebetulnya. Nah, sekarang Chandra itu tipenya yang kalau dikasih kesulitan mendekat, kalau dikasih kemudahan menjauh. Ternyata Allah kasih saya kesulitan, Mas. Saya harus bersyukur ya. Harusnya. Kenapa? Karena saya jadi mendekat. Jadi mendekat, betul. Jadi kesulitan yang Allah berikan kepada saya, tujuannya apa? Hanya saya untuk mendekat kepada Yang Maha Kuasa, betul. Nah, mendekat kepada Allah, kan harus kita syukur. Iya, betul. Iya. Jadi jangan melihat bahwa yang sedang diuji, yang sedang diberikan itu yang diberikan kesulitan saja. Enggak. Bahkan yang diberikan kelancaran itu pun sedang dalam ujian Allah. Nih, saya lihat ya. Iya. Banyak sekali teman-teman saya yang hijrah ini, setelah bisnisnya lancar, semakin hari semakin baik, setelah dia keluar, semakin baik, ternyata dia merasa hijrahnya udah selesai. Itu justru lebih berbahaya. Coba aja, kalau udah merasa hijrahnya udah selesai, itu bisa bahaya nggak sebenarnya? Kenapa? Ya kita harus hati-hati dan selalu waspada. Setannya tetap goda. Tadi saya bilang, siapa itu tidak rela kita hijrah. Kita akan terus digoda terus. Goda itu dengan cara tadi membuat kecemasan, membuat ketidakyakinan, ya, bahkan membuat kita merasa sudah cukup soleh. Menjadi cukup soleh satu-satu. Karena biasanya orang yang sudah merasa cukup soleh, udah nggak mau belajar, Mas. Oh, betul. Siap. Hati-hati. Iya. Yang lebih parah lagi kalau dia udah merasa cukup soleh, ya. Iya. Dia bisa menghukumi orang-orang itu. Iya. Itu lebih bahaya. Iya. Itu memang cara-cara setan. Berarti, ya, sebetulnya yang dilihat itu bukan setelah hijrah itu tambah banyak kesulitan atau dilancarkan. Bukan itu yang mau dilihat. Bukan itu cara melihat apakah hijrah kita itu dalam track yang benar atau tidak. Bukan itu. Yang dilihat adalah kedekatan kepada Allah. Oke. Ya, waktu kita diberikan kesulitan, kita mendekat ya kepada Allah. Ya. Waktu kita diberikan kelancaran, kita semakin mendekat ya kepada Allah. Jadi kalau ukurnya itu adalah semakin mendekat kepada Allah, itu menandakan bahwa kita pada track yang benar. Oke, siap. Jadi bukan mengukurnya keberhasilan, kesuksesan hijrah dari jumlah materi yang kita jalan, bukan itu. Nah, ini memang yang menjadi emang ini kan kembali ke mindset berarti artinya bahwa memang sebagian besar tidak bisa dipungkiri pengusaha atau orang yang teman-teman yang kemudian memilih untuk berhijrah dan memilih jadi pengusaha untuk berusaha seperti itu, memang yang biasa dia nampak secara kasat mata itu memang dari sisi omset ya, bahwa dia tadi seperti yang Ustaz sampaikan. Nah, kalau begitu modelnya berarti ada tuntutan yang lebih mendesak dong, artinya sebagai seorang yang memilih yang tadi jadi sudah pekerja ribawi kemudian menjadi pengusaha. Harusnya bagaimana kalau misalnya untuk supaya pada mindset yang benar dia harus seperti apa gitu. Itu gimana? Ini begini ya, Mas. Saya kadang suka bertanya sama teman-teman hijrah ya. Ya. Kenapa sih kamu tuh dulu meninggalkan pekerjaanmu tuh kenapa? Oke, pertanyaan mendasar itu harus dijawab dulu. Iya, karena jawaban ini yang akan menentukan. Ya, kenapa? Dan selalu, ya, mereka akan menjawab bahwa karena riba. Oke, satu poin dari riba. Betul, ya, karena riba. Ya. Oh,
Jadi karena ada larangan riba, kamu keluar. Kan gitu kan? Iya. Tapi kenapa harus keluar? Karena kalau nggak keluar, itu kita akhirnya menatap Allah kan gitu. Betul. Iya. Ya, begitulah yang disampaikan itu. Kalau kita tetap di sana, sampaikan itu sedang ditantang perang sama Allah. Iya, betul. Akhirnya mereka memilih untuk keluar. Ya. Apakah setelah di luar selesai urusan itu? Urusan hijrah itu selesai apa enggak? Ingat loh, yang kemarin kita tinggalkan itu bisa jadi baru satu larangan itu, namanya riba. Baru satu itu. Baru satu larangan. Iya. Pertanyaannya, apakah larangan-larangan yang lain? Iya, betul. Itu tetap kita lakukan, bukan gitu kan? Iya. Kan? Apalagi pengusaha ya? Apakah lebih besar? Iya. Iya. Betul. Jadi pertanyaannya cukup nggak, gitu kan? Kita ini sekedar keluar dari riba, itu cukup apa tidak? Kalau buat saya nggak cukup. Kenapa? Karena dulu kita keluar dari riba karena ada larangan Allah, makanya kita keluar. Pertanyaannya, emang larangan Allah cuma riba doang? Iya. Enggak kan? Kita itu kadang tidak mau mempelajari syariat Allah itu. Mempelajari syariat, kata kuncinya. Ya? Kalau kita bilang dulu keluar itu karena ingin taat sama Allah, taruhlah itu yang mau kita motivasi kita ya, ingin taat kepada Allah, berarti sudah di luar pun kita harus tetap waspada untuk selalu taat kepada Allah. Iya, betul. Taat kepada Allah itu apa sih maksudnya? Taat kepada syariatnya Allah, taat kepada aturannya Allah. Larangan riba itu aturan Allah. Kita taati maka kita keluar. Iya, betul. Nah, pertanyaannya tadi, aturan Allah itu bicaranya ada perintah, ada larangan di aturan Allah. Iya, betul. Iya. Kita sebut syariat. Iya. Jadi isinya syariat itu adalah perintah dan larangan. Kalau kita ingin patuh, lakukan perintah, tinggalkan larangan, kan itu. Iya. Yang repot, Mas, bahkan kita tidak tahu mana yang larangan, itu lebih repot. Nah, gimana mau patuh larangan aja kita nggak tahu? Iya. Ini menarik ini. Iya. Terus kenapa nggak tahu? Karena kita nggak mau belajar. Belajar apa? Syariatnya Allah. Kita nggak mau belajar. Berarti boleh dikatakan bahwa tuntutan untuk semakin belajar terkait dengan syariat itu menjadi suatu yang wajib. Itu menurut saya untuk orang hijrah jadi satu paket. Oh iya, Karena kita bayangkan dia keluar, ya, karena ingin taat kepada Allah dari larangan riba. Terus dia keluar, tidak membekali diri dengan syariat Allah yang lain, ya, dan bisa jadi ini juga punya bobot dosa yang besar. Iya, betul. Itu kan sama. Ini keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Iya. Akhirnya terus untuk apa dulu ninggalin ini? Mengorbankan penghasilan segala macam gitu kan. Tapi di luar kita tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena ketidaktahuan. Pengalaman itu. Ya, karena apa? Karena kita nggak mau belajar syariat itu. Kan jadi percuma meninggalkan yang kemarin itu. Betul. Jadi satu paket menurut saya. Jadi belajar terkait dengan ilmu syariat khususnya ya. Lah, ada dulu kita melakukan Iya, betul. Iya dong. Iya. Gara-gara kita ingin taat pada syariat ya. Nah, bayangin setelah di luar kita nggak mau menambah ilmu kita, mana sih yang dilarang Allah ini? Kenapa sih dilarang gitu kan? Iya. Mana sih yang harus saya hindari setelah di luar loh ini? Iya. Ya akhirnya bisa jadi ngakunya hijrah, ujung-ujungnya tetap aja neraka. Karena apa? Nggak mau belajar. Nggak belajar. Karena saya bilang berhijrah itu paketnya itu memang belajar setelah itu. Jadi nggak bisa setelah keluar udah selesai bisnisnya jalan lancar udah selesai. Nggak bisa tuh. Itu justru berbahaya kalau tidak belajar. Ya, karena kalau kita bicara terkait dengan fikih syariah, fikih muamalah syariah ya. Riba ini kan hanya salah satu poin dari satu dosa ya. Artinya masih ada yang lain yang istilahnya berpotensi dilanggar ketika dia tidak belajar gitu. Betul. Itu tadi saya bilang, kita tuh orang yang ingin patuh.
Tapi kita tidak tahu. Kita nggak tahu. Iya, mana gitu. Nah, kita tuh lebih baik dari orang lain. Kita tuh pengen patuh. Itu kan lebih baik dari orang lain. Tapi karena kita nggak mau belajar, kita jadi nggak tahu yang mau dipatuhi ya opo. Iya. Jadi konyol. Nah, oke, jadi ini menarik ya, karena memang tadi disampaikan bahwa ya hijrah itu masa satu paket ya. Artinya hijrah itu bukan cerita sudah selesai, artinya bukan masalah cuma selesai. Artinya ketika misalnya memang dia sudah keluar dan apalagi memilih untuk menjadi seorang pengusaha, misalnya orang yang swasta di entrepreneur seperti itu, maka dia wajib mempelajari ilmu syariat. Nah, kira-kira yang paling mendasar yang harus mereka pelajari sebagai basically untuk supaya minimal dia berada dalam track yang benar, itu apa dasar istilahnya yang paling minimal itu dulu dasar dulu harus dipegang. Yang pertama, tahu mengenai syariat yang berhubungan dengan akidah. Itu fondasi, Mas. Basically itu. Basic. Okay. Kadang kita ngebedain mana yang takdir Allah, mana yang bukan aja kita nggak ngerti, Mas. Betul. Saya pernah berdiskusi sama teman. Oke. Dia masih aktif. Ini sahabat kental ini. Ya. Dia masih aktif. Dan saya cobalah menjelaskan ke dia. Ya, umurnya lebih tua dari saya. Saya sampai bilang, apa lagi sih yang kamu mau cari itu apa lagi? Kamu udah jadi pejabat di sana. Apa lagi yang mau kamu cari? Yakin umurmu panjang. Gitu kan? Akhirnya kita diskusi mengenai apa jawabannya. Dan saya tahu Halimah. Tapi coba kamu bayangkan. Saya itu ditakdirkan Allah dari sini. Saya itu ditakdirkan Allah bekerja di sini. Terus saya bilang, indikasi apa yang menyebabkan kamu merasa bahwa ini Allah takdirkan kepada kamu? Kamu bayangin aja dulu waktu kita melamar masuk ke perusahaan Bank itu prosesnya nggak mudah, Chan. Wawancara aja, tes tertulis, wawancara aja beberapa kali, gitu kan? Betul. Itu proses yang tidak mudah, dan itu kan ngomong bersaingnya ribuan orang, seleksi menjadi sekian ratus orang, seleksi menjadi sekian puluh orang, dan selama proses itu pasti kita berdoa kepada Allah. Dan yang paling tua doanya adalah, ya Allah, kalau ini baik untukku, berikan. Betul. Iya. Dan akhirnya dikabulkan. Bukankah itu takdir, kan? Yang memahaminya seperti itu takdir. Iya. Jadi betapa sulitnya saya menjelaskan kepada dia. Nggak begitu cara memahami takdir. Iya, betul. Iya. Ini akidah. Betul. Kalau ini ya dia belum benar. Iya. Even kalau dia, berarti kalau teman saya kan belum keluar. Iya. Even kalau dia sudah keluar. Oke. Tapi fondasi akidahnya nggak kuat. Seperti istri yang komplain ke saya. Iya. Ya. Dulu waktu masih bekerja dengan sekarang dia mulai membandingkan. Ya. Kenapa kok saya semakin seperti ini sekarang, gitu kan? Iya. Ya. Mereka merasa sekarang ini rezekinya berkurang. Pemahaman terkait rezeki. Ya. Akidah. Iya, betul. Dari rezeki akidah. Iya. Dan dia memahaminya seperti itu. Tapi kalau saya tanya kepada mereka ini, lah kamu itu yakin nggak sih bahwa rezeki kita masing-masing ini sudah ditetapkan sama Allah? Iya. Bahkan waktu Allah menetapkan itu kita belum lahir. 50.000 tahun makanya aku sampaikan. Iya. Paling tidak waktu kita belum lahir Allah sudah tetapkan. Iya. Gitu loh. Iya, betul. Kamu yakin itu nggak? Saya yakin. Berarti yakin. Yakin. Ya, saya yakin bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan. Gitu kan? Pernah nggak dengar kalimat
atau firman Allah yang menyampaikan bahwa aku akan matikan manusia itu setelah semua rezekinya diberikan. Iya, betul. Berarti sudah ditetapkan dan pasti diberikan. Sudah pasti gitu. Ya, tidak kan? akan meninggal sebelum semua rezekinya diberikan, ya. Jadi kalau udah ditetapkan kita pasti terima itu. Gitu kan? Iya. Nah, dia bilang, iya, saya pernah dengar. Kalau dia pernah dengar, pertanyaannya dia meyakini itu enggak? Nah, keyakinan ini problem kita. Tidak masalah kita, betul. Ya. Jadi kadang kita tuh tahu, tapi nggak yakin. Oke. Di situ akan muncul masalah. Jadi kalau dia harusnya tahu bahwa rezekinya sudah ditetapkan dan dia yakin itu, waktu dia bekerja sama tidak bekerja atau berusaha atau berdagang atau berbisnis, ya, saya tanya rezekinya berkurang nggak? Iya, mestinya enggak. Kalau sudah ditetapkan sudah kan harusnya nggak berkurang. Iya, betul. Ya, betul. Kalau berkurang berarti yang salah yang menetapkan. Iya. Tapi kan nggak mungkin Allah salah. Nggak mungkin Allah salah. Setuju nggak? Oke, betul. Iya. Jadi sebetulnya dia harusnya meyakini bahwa rezekinya tidak akan berkurang karena udah ditetapkan. Oke. Lah problemnya sekarang dia merasa rezekinya berkurang. Iya. Dan itulah merasa dia sedang dihukum sama Allah. Iya. Nah, ini tadi saya bilang, apa bekal yang baik ya dalam berhijrah membangun keyakinan ini, membangun keterikatan, membangun akidah. Akidah itu kan ikatan. Akidah ikatan, ya. Itu membangun, dikuatkan kita. Kenapa? Karena nanti saya bilang seperti jawaban, begitu dia di luar, begitu dia berbisnis, selalu ada dua keyakinan, ada dua kejadian, dilancarkan atau dinyungsepkan. Iya. Mau dilancarkan, tapi akidahnya udah kuat. Mau dijatuhkan bisnisnya, akidahnya udah kuat. Iya. Itu yang akan menolong dia. Lah ini problem banyak terjadi. Ini problem banyak terjadi. Sebagian besar teman-teman kita. Betul. Bahkan mungkin kita dulu. Iya, betul. Kalau ditanya persiapan hijrah, pasti kita menyibukkan diri untuk membuat bisnisnya. Betul. Ya, kita lebih banyak fokusnya ke sana kan? Itu yang dipersiapkan dulu. Iya. Kenapa? Karena kita pikirnya kan logik manusia saja. Iya, betul. Ya kan? Betul. Saya kehilangan penghasilan di sini, saya harus punya penggantinya, gitu kan? Betul. Akhirnya berkonsentrasi di sini. Iya. Harus konsentrasi di sini. Padahal tantangan terbesar di luar itu bukan masalah bisnis. Karena masalah bisnis, mau ex-bank, mau pengusaha, selalu ada dua kemungkinan itu. Itu pasti terjadi. Pasti dua kemungkinan ini, kan? Iya. Sehingga yang paling benar itu nyiapin kekuatan, keyakinan kepada Allah. Oke. Nah, jadi gini, jadi tadi terkait dengan tadi ada dua fenomena ya, artinya kesalahan memahami terkait dengan takdir. Kemudian dia menganggap bahwa ini sudah menjadi takdirnya Allah dalam qadar. Kemudian tadi yang kedua adalah fenomena orang yang komplain terkait dengan rezeki. Berarti memang boleh dikata bahwa pemahaman akidah menjadi basically akidah itu, karena ini kan qada qadar ini kan memang di bab akidah yang harus diperkuat ya. Jadi memang itu yang harusnya memang benar-benar konsen untuk diperbaiki dulu, untuk dipelajari dulu ya. Baik bahkan di level persiapan keluar, baik pada saat sebelum dia keluar sekalipun. Oke. Artinya bahwa kalau misalnya dia keluar dengan dua kondisi tadi itu sudah dipastikan bahwa dia sudah siap terima dengan dua kejadian itu. Artinya bukan satu hal yang menandakan bahwa ketika dia dilancarkan bukan berarti dia hijrahnya dimuluskan atau kemudian dibikin susah kemudian dikatakan hijrahnya
Ya itu kan berarti problem kita yang belum beres ya, gitu loh. Tapi manusiawi juga sih sebenarnya. Tadinya menyiapkan hal yang seperti itu. Ya itulah perlunya belajar. Semuanya manusiawi kan, cara berpikir manusia begitu. Pertanyaannya benar apa enggak cara berpikir seperti itu. Gitu. Siap. Oke, terus gini, ini kemudian kita itu kembali. Artinya ke teman-teman yang memilih untuk, saya sudah mulai muncul kesadaran nih bahwa ini riba yang harus saya hindari. Apakah kemudian satu pandangan dari mereka yang mengatakan bahwa saya mau keluar nih, tapi saya persiapkan tadi itu bisnis dulu deh, atau minimal apa yang kira menjadi harapan atau kumpulan saya di luar. Apakah itu bisa dibenarkan? Atau kalau saya tiba-tiba saya keluar, dan saya resign, terus setelah itu saya pikirkan lagi gimana? Itu pilihan yang terbaik sebenarnya seperti apa sebenarnya? Ya itu tadi kayak contoh tadi Mas. Apakah saya harus berpikir nanti setelah 2 tumpuan saya apa? Ya. Manusiawi kan saya apa? Iya. Saya tanya, harusnya kita tuh tumpuannya apa sih Mas? Kalau kita benar ya harusnya dengan Allah aja gitu, harusnya gitu ya. Iya. Jadi persepsi bahwa dia harus punya tumpuan setelah dia meninggalkan pekerjaannya itu harus hati-hati. Karena kalau dia jebakan justru. Jebakan. Itu saya pernah alami. Itu bikin galau, kan? Bukan cuma galau, bisa salah kita. Bayangin, kalau ada kita yang katanya hijrah, meninggalkannya aja udah kagak ikhlas. Iya. Udah nggak ikhlas. Iya. Itu kan lagi. Terus di luar bergantungnya tidak kepada Allah. Bergantungnya kepada bisnis yang dia siapkan kemarin itu. Ya. Bergantungnya kepada tabungan yang dia siapkan dulu itu. Iya. Betul. Fisiknya udah di luar, Mas. Tapi apa yang keluar dulu? Bergantungan hatinya kepada Allah, itu yang dia kurang. Dan coba ya, bayangin ya. Ini pernah ada dialog di dalam diri saya sendiri. Waktu saya melakukan kesalahan itu. Buat orang yang hijrah, saya itu termasuk yang paling ideal harus keluar, Mas. Kenapa? Karena saya itu waktu bekerja udah bikin bisnis. Tahun 2004 saya tuh udah merintis bisnis, Mas. Sudah ada usaha waktu itu, ya. Udah ada usaha. Walaupun usaha kaki lima, tapi usaha itu menguntungkan. Menguntungkan. Saya punya 5 outlet yang semuanya untung. 2004 berjalan. Saya keluar 2013. Berarti saat saya keluar, usaha saya yang menguntungkan itu udah berjalan berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun, ya, betul. Untuk orang yang mau hijrah, sudah punya bisnis, 9 tahun dan untung, ideal. Sangat lebih dari ideal. Kenapa? Karena teman-teman yang saya yang lain mau keluar baru mikir mau bisnis apa. Ini sudah ada itu. 9 tahun. Sudah 9 tahun. Untung. Kalau sebulan 15 juta apa ini? Dari bisnis itu aja. Tuh, itu kondisi saya. Yang kedua, saya punya uang. Walaupun saya nggak dapat pensiun ini. Karena saya jual aset. Jual rumah. Saya punya uang. Saya ikuti saran teman saya. Menyiapkan tabungan biaya hidup. Untuk 12 bulan minimum, dia bilang gitu. Living cost 12 bulan, setahun lah ya. Dan itu saya lakukan. Saya tanya ke pasangan saya, berapa pengeluaran kita yang normal 1 bulannya? Sekian, kali 12 saya taruh di tabungan, dan kita sepakat, ini kita eksekusi nanti setelah kita ke Jogja. Coba, punya bisnis sudah jalan. Udah 9 tahun. Terugi dong. Terugi, punya uang.
kita siapkan tabungan biaya itu. Untuk backup tadi itu, backup setahun ya. Ideal sangat tidak banget. Tapi justru karena itu saya salah. Ya. Apa challenge saya? Satu, ketergantungan lain. Tidak, dari mulai dulu kesalahan saya pertama. Keberanian saya memutuskan keluar karena sudah ada dua ini. Bukan karena Allah. Tidak 100% karena Allah. Satu. Ya. Yang kedua, selama saya di luar, saya itu nggak pernah bergantung sama Allah. Karena saya bergantung sama ini. Tadi itu. Iya. Coba masalah. Kalau kita coba bernilai, itu di mata Allah gimana ya saya itu? Iya. Bisa nggak Allah bilang, Chandra, kamu ini maunya apa sih? Kamu tuh bilang kemana-mana hijrah. Oke, even kamu kan tidak pernah bergantung kepadaku. Kamu lebih banyak bergantung sama usahamu, kamu lebih banyak bergantung sama tabunganmu. Kamu tidak bergantung sama aku, padahal kamu udah dilupa gitu loh. Benar apa saya saudara seperti itu? Jadi dia terjadi betul. Itu kejadian, makanya saya bilang 2 tahun pertama saya keluar itu hijrahnya salah. Begitu bisnis ya semakin tidak jelas, ya, tabungan semakin habis, tabungan kan 12 bulan, 8 bulan udah sih. Sudah mulai habis? Enggak. Barulah saya sadar kalau yang saya punya cuma Allah. Karena yang itu habis. Justru itu pada saat saya sadar saya punya Allah, justru itu yang membuat saya jadi lebih benar. Berarti ada ujian, ada hikmah di balik ujian itu. Itulah kenapa saya harus bersyukur. Dikasih seperti itu. Coba ya, saya itu yang ideal melakukannya, tapi karena saya caranya melakukan salah, ya akhirnya tetap salah. Nah sekarang teman-teman saya yang mau melakukan ini itu tidak seideal saya. Iya. Bayangkan kalau tidak seideal saya melakukannya salah. Itu kan tambah berat, Mas. Tambah berat, betul. Ya nggak? Saya yang bikin cadangan di sini, ternyata kacau balau kok. Iya. Tapi justru itu yang membuat saya jadi bersyukur. Makanya kebanyakan orang bilang hijrah itu perlu persiapan. Setuju saya. Betul. Tapi pertanyaannya apa yang harus dipersiapkan? Persiapannya apa ya, benar? Iya. Persiapan yang paling benar itu adalah akidahnya yang dibangun, diperkuat, jadi fondasi. Betul. Sehingga kebergantungannya hanya tinggal sama Allah. Dan itu kalau itu yang sudah ada, yang yakinlah bahwa ke depan apapun keadaannya pasti sudah stabil tadi ya, secara akidah gitu. Coba gitu. Keluar karena Allah. Oke. Di luar bersandarnya hanya kepada Allah. Kalau kita melakukan ini, saya tanya, Allah akan membackingi kita nggak? Pasti. Ya? Iya. Itu bedanya, Mas. Kalau dua ini nggak benar, Allah nggak backingi kita. Tapi kalau ini benar, Allah membackingi kita. Mas, nggak usah ngomong di backingi sama Allah. Kita punya teman yang kaya raya aja, ya, menjadi backing kita. Itu kita kayaknya udah langsung tenang, gitu kan? Iya, betul. Itu baru manusia. Dan dia bisa ngisi loh. Iya. Apalagi yang backingin itu Allah. Yang mahal semuanya. Dan kalau sudah begitu, apakah Allah akan tinggal dia waktu kita nggak bisa beli beras? Ya mungkin. Jadi kalau sekarang yang hijrah belum bisa beli beras, lu evaluasi. Jangan-jangan ada yang salah dari minimal dari dua kali itu. Masya Allah. Siap. Ini Masya Allah. Jadi ini sangat menarik sekali. Artinya membahas terkait dengan fenomena hijrah dan kondisi-kondisi
yang menyebabkan mereka kadang goyah dalam perjalanan hijrah. Ini sebenarnya sangat menarik sekali, sangat panjang sebenarnya untuk kita bahas. Cuman karena memang waktu kita sangat terbatas, mungkin di lain waktu saya insyaallah mungkin bisa kita sharing kembali. Siap. Ya. Dan terakhir, kira-kira yang menjadi pesan-pesan penting ini sekaligus sebagai closing statement nih kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini mungkin masih kerja di bank, atau bahkan mungkin yang sudah memutuskan tapi super galau tadi seperti itu, atau bahkan mungkin mereka yang sudah memutuskan untuk resign dan menemukan kondisi tadi itu. Nah, kira-kira apa yang kira-kira bisa dipesankan kepada saudara-saudara kita di luar sana? Pesan saya simpel, ya. Jangan salah persiapan. Ya. Kedua, setelah di luar, jangan berhenti untuk belajar. Belajar apa? Syariatnya Allah. Oke. Iya. Belajar cukup, bro. Iya. Kita harus menerapkan syariatnya. Oke. Percuma syariat itu dihafali. Iya. Dipahami, paham syariat, paham, tapi nggak dilakukan. Itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya juga. Iya. Betul. Jadi setelah di luar belajar dan menerapkannya. Oke, jadi yang pertama tadi niatnya di awal harus diurusin di awal. Betul. Ya, itu satu. Terus yang kedua adalah setelah di luar belajarlah tentang syariat ini. Ya. Terus sudah tahu, sudah paham, ya, mempraktekannya. Cukup belum? Mendakwahkan. Oke, jadi 4 poin itu yang minimal yang insyaallah mudah ini ya. Sangat menarik sekali ya buat pemirsa YMP dimanapun berada, bahwa demikian tadi satu pernyataan dari Ustadz Chandra terkait dengan bagaimana menyikapi tren hijrah yang terjadi di tengah masyarakat, di saudara-saudara kita yang hari ini bekerja di lembaga Beribawi. Baik, Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya, Masya Allah. Sama-sama, terima kasih. Atas sharing yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa sharing. Mudah-mudahan waktu masih bisa, Oke, demikian mungkin pemirsa dari YMP dimanapun berada. Demikian podcast kita pada malam hari ini terkait dengan isu-isu terkait dengan hijrah yang selama ini memang menjadi banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Ya, sebelum kami tutup, kami menyampaikan bahwa tetap stay di channel kita. Jangan lupa subscribe di channel YMP, like, komen, dan share agar semua subscriber dari YMP bisa tetap mendapatkan info-info terupdate dari kami. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.